أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحاضرين. Metode yang saya pakai itu adalah metode paling baik. Kebetulan tang murid semua itu adalah alim misalnya, jangan seperti itu. Ini sampai sekelas Imam Ghazali saja mengatakan bihaulillahi ta'ala wa quwwatihi. Itu semuanya adalah karena ada unsur kekuatannya Allah Ta'ala juga di situ, karena memang sudah ada rencana Allah seperti itu. An ajma'in to ngumpulaken sawa ingsun masaila ing pira-pira masalah. Imam Ghazali ini mengungkapkan keinginannya untuk menghimpun permasalahan-permasalahan mimma kang tep saking perkara ya ta'allaq kang berhubungan apa mabil ilmi kelawan ilmu. Cuman masalah-masalah yang dihimpun oleh Imam Ghazali itu lebih spesifik berkaitan dengan ilmu, bukan masalah-masalah apa. Cuman ilmu yang dibahas itu nanti pembahasannya mencakup baik itu keutamaannya ilmu, keutamaannya mencarinya, keutamaannya yang mengajar, bagaimana etika orang mengajar, bagaimana etika orang yang belajar. Semuanya itu dibahas, dikupas tuntas oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali. Wal muta'allim wa mu'allim lan wong kang ngajar, wal muta'allim lan wong kang belajar. Jadi kesimpulannya, kitab yang akan kita kaji, kitab yang akan kita pelajari ini merupakan himpunan-himpunan daripada Imam Ghazali yang di dalamnya pembahasannya 3. Yang dibahas tentang ilmu, wa ma yata'allaqu bihi, wal muallim wa ma yata'allaqu bihi, wal muta'allim wa ma yata'allaqu bihi. Jadi ilmu dengan hubungan-hubungan yang berhubungan dengan ilmu, kemudian muallim dan sesuatu yang berhubungan dengan guru, muta'allim juga yang dibahas itu adalah soal santri dan hal-hal yang berhubungan dengan santri. Wa intakallamu senajan bicara sapa ulama fiha ing dalam masail kasiran hale akeh, sekalipun kata Imam Ghazali saya sadar sudah banyak ulama-ulama, sudah banyak para tokoh-tokoh yang berbicara tentang masalah-masalah keilmuan, illa annani angin satu ni ingsun, akan tetapi kata Imam Ghazali ada sesuatu yang lain yang saya bahas itu berbeda daripada pembahasan ulama yang sudah membahas ilmu itu. Ini ada yang lain kata Imam Ghazali. Illa annani angin satu ni ingsun iku ajma'u iku ngumpulaken sapa ingsun ma ing perkara fiha kang tetep ing dalem minal muhimmati saking pira-pira perkara kang penting. Akan tetapi kata Imam Ghazali, semua yang saya himpun ini berisikan hal-hal yang penting. Jadi dalam kitab ini berisikan poin-poin penting yang harus diketahui oleh muallim, dipelajari dan diketahui oleh muta'allim. Dan juga perlu diketahui oleh keduanya itu tentang kemuliaan ilmu wa ma yata'allaqu bihi. Wa malan perkara yurisukang marisaken apa si ma. Yurisukang marisaken apa ma al jur'ata ing mulyakan ala iqdamil ilmi ing atasin desiaken ilmu. Wa arjulan arab sapa ingsun minhu ta'ala sang Allah Ta'ala ayyutiya ing yen to maringi sapa Allah Ta'ala ni ing ingsun al iqdama ing mendahulukan atau ing desiaken wal jidda lan nemen-nemeni alal ilmi ing atasi ilmu wal amal lan ngamalaken bihi kelawan ilmu. Kemudian harapan Imam Ghazali Hujjatul Islam, harapan beliau itu katanya arju minhu ta'ala, saya berharap dari Allah Ta'ala ayyutiyani, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita, kata Imam Ghazali, kepada saya Imam Ghazali, ya juga termasuk kita. Apa yang diminta Imam Ghazali? Al-iqdam, sekiranya diberi anugerah untuk mendahulukan, wal jidda dan bersungguh-sungguh alal ilmi untuk mendapatkan ilmu. Setelah mendapatkan ilmu, wal amalu bihi. Setelah mendapatkan ilmu apa cukup? Tidak.
setelah mendapatkan ilmu berarti harus mengamalkan ilmunya. Harus mengamalkan ilmunya. Makanya seperti yang kita sampaikan dulu itu apa katanya tuh? An-najah laisa apa katanya? Laisa nihayatus safar. Ya. Jadi kesuksesan, kelulusan baik itu bagi takmiliyah, baik itu bagi sanawiyah, baik itu bagi ibtidaiyah, itu bukan akhir perjalanan dalam mencari ilmu, bukan ya. Bukan. Bahkan itu ya kemarin itu wisuda atau kemarin itu apa itu Lailatul Muwadda'ah bagi yang takmiliyah ya, itu merupakan bidayah ya. Permulaan daripada pertualangan pengabdian kepada ilmu agama seperti itu. Jadi bukan berarti sudah berakhir dengan takmilian itu. Ada tantangan yang lebih berat di depan kalian, yaitu di mana kalian itu adalah al-amalu bihi, mengamalkan ilmu yang telah diajarkan itu ya. Karena apa kata Imam Ghazali itu, manusia hanya apa? An-nasu, ketika Imam Ghazali ditanyakan, Imam Ghazali manusia itu siapa? Jadi beda orang yang tanya, entah itu iseng atau apa, siapa sih manusia itu? Imun kulit saya tanya siapa manusia kita? Iya nggak, anjir manusia jong kan seperti itu ya. Tapi Imam Ghazali tidak. Yang dinamakan manusia itu adalah al-alim wal muta'allim. Jadi saya kajaki manusia itu adalah orang yang mengajar dan orang yang belajar. Jadi hanya santri bi guru. Nah, ajarnya orang ya. Selain setak belajar, beni orang. Wa ghairu dzalik. Selain daripada dia, selain apa? Selain daripada yang ngajar dan yang belajar, fahuwa hamaj, dia adalah lala. Lala dari rumah. Beda celatong isabe, beda sate etek, beda bakso etek, lala ngajarin lagi. Liar. Jadi selain seorang guru, selain seorang murid, itu adalah makhluk-makhluk liar. Kita eko jaki manusia. Ya. Ini kata Imam Ghazali. Wasamma itulan ngarani sapa ingsun. Wasamma itulan ngarani sapa ingsun ha ing masail mimma ya'taluq bil ilmi itu biminhajil muta'allim, kelawan aran kitab Minhajil Muta'allim. Jadi kitab susunan atau himpunan permasalahan yang dihimpun oleh Imam Ghazali ini dinamakan kitab Minhajul Muta'allim, artinya adalah metode ya, metode orang-orang yang belajar. Bagaimana metode belajarnya santri yang berkualitas itu seperti apa ya. Jadi agar supaya belajarnya sampean itu betul-betul apa? Belajar yang berkualitas. Pembelajaran yang dilaksanakan di kelas itu juga sekiranya menjadi pembelajaran yang berkualitas. Begitu pula yang mengajar ustadznya, sekiranya materi-materi yang disampaikan itu adalah apa? Guru-guru yang betul-betul guru-guru berkualitas. Jadi pembelajarannya berkualitas, gurunya berkualitas, santri-santrinya berkualitas, sehingga kalau ketiganya komponen ini semuanya berkualitas, maka akan terbentuk adalah santri-santri yang berkualitas, akan menjadi ulama-ulama yang berkualitas. Seperti itu. Ini apa? Tujuan daripada Imam Ghazali. Wallahu tawi Allah iku al-hadi, ikut dat kang nuduhaken ila sabilis shawabi, maring dalan kebenaran. Allah lah ya. Apa yang zat yang menunjukkan kepada jalan-jalan yang lurus, jalan-jalan yang kebenaran. Manusia itu hanya berusaha, hasilnya yaitu nanti kita serahkan kepada Allah, karena Allah adalah zat yang hadi ila sabilis shawab, karena Allah adalah zat yang menunjukkan kepada jalan kebenaran. Jadi umpama beda ustadz, kemudian ada guru mengajar, mengarahkan anak didiknya menjadi orang yang benar, kok tetap saja melenceng, misalkan ta'atoro, ya itu sudah urusannya Allah. Wa ma alaina illal balagul mubin. Saya itu hanya menyampaikan, kata Rasul, saya itu hanya menyampaikan. Masalah itu atoro tak atoro, masalah itu di orang bener, jadi orang tak bener, itu sudah urusannya Allah, karena Allahu al-hadi ila sabilis shawab.
Waratabtulan ngurup-ngurupaken sapa ingsun. Waratabtulan ngurup-ngurupaken sapa ingsun hu ing ma. Kemudian atau apa ha ing Minhajul Muta'allim ini sudah ala salasat abwabin ing ngatasi telu pira-pira bab. Waratabtulan ngurup-ngurupaken sapa ingsun hu ing Minhajul Muta'allim ala salasat abwabin ing ngatasi telu pira-pira bab. Kemudian kitab ini kata Imam Ghazali sudah dipilah, dikelompokkan secara berurutan, ini menjadi 3 kelompok pembahasan. Al-babul awwalu utawi bab kang awal fil ilmi iku ing dalem nerangaken ilmu. Bab yang pertama, karena tadi kitab ini sudah dikelompokkan menjadi 3 bab. Pembahasan pertama yang dibahas itu adalah tentang ilmu. Fadlihi, rupani keutamaani ilmu. Wa makanatihi, lan panggonani ilmu. Wa adabihi, lan tata kramani ilmu. Jadi yang dibahas yang pertama adalah tentang keutamaan ilmu. Dikupas, apa sih keutamaan ilmu? Kemudian juga bagaimana etika kita ketika mencari ilmu. Qala ta'ala, dawsa Allah ta'ala. Allah ta'ala berfirman melalui kalamnya dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'i bakal ngangkat Allah sapa Allah. Ini jawab daripada yang sebelumnya. Alladzina ing wong ake amanu kang iman sapa alladzina minkum saking sira kabeh. Kata Allah dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina wong ake utu kang den paringi sapa alladzina al ilma ing ilmu, darajatin ing pira-pira derajat. Jadi tidak cukup orang yang diangkat derajatnya oleh Allah itu hanya orang beriman saja, akan tapi ada unsur lain, ada faktor lain. Seseorang itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala selain daripada iman, yaitu ilmu. Ada faktor ilmunya. Mungkin beriman saja ya diangkat juga derajatnya, tapi tidak seperti derajatnya orang yang berilmu. Qala Ta'ala, dawu sapa Allah Ta'ala, ing dawu syahidan akseni Allah sapa Allah, annahu ing satune kelakuan la ilaha ora ono pengiran iku maujud illallahu angin illa huwa angin Gusti Allah, wal malaikatu lan nakseni sapa malaikat, wa ulul ilmi lan wong kang andone ilmu, qaiman hale jumenenge bil qisti kelawan adil. Surat Al-Imran. Ini merupakan persaksian daripada Allah, juga para malaikat-malaikatnya tentang keutamaan orang-orang yang berilmu, di mana orang-orang yang berilmu itu tindak tanduknya ya, semua pekerjaan-pekerjaan yang ia lakukan semuanya itu sudah pasti bil qisti, dengan berdasarkan adil, artinya tidak akan menggok kanan, tidak akan menggok kiri. Badang ngawiti Allah subhanahu Allah fi syahadati ing dalem nakseni binafsihi kelawan dati Allah, wasannalan ngeping pindoni sapa Allah bim malaikatihi kelawan malaikat Allah, wasallasalan ngeping tuluni sapa Allah bi ulil ilmi kelawan wong kang andoni ilmu. Wa qala ta'ala, dawu sapa Allah Ta'ala, qul ngucap sira Muhammad ing pengucap, hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Hal yastawi ora podo alladzina sobong akeh ya'lamuna kang ngerti sapa si alladzina, walladzina lan wong akeh la ya'lamuna kang ora ngerti sapa si alladzina. Di sini Allah menjelaskan bahwasanya orang yang alim, orang yang berilmu sudah pasti tidak sama dengan orang-orang yang tidak berilmu. Karena ini sudah dinas oleh Allah dalam Al-Qur'an, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Jadi istifham di sini ya berubah makna menjadi ya nafi, artinya tidak sama. Tidak akan pernah sama
orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Wa qala ta'ala, ini hanya sebagai muqaddimah saja, dalil-dalil tentang keutamaannya ilmu dan orang yang mempunyai ilmu. Innama yakhsha angin pastine wedi Allah sapa Allah min ibadihi sanging pira-pira kawulane Allah. Innama yakhsha angin pastine wedi Allah ing Allah min ibadihi saking pira-pira kawulane Allah al ulama'u sapa ulama pira-pira wong kang alim. Kata Allah, ketika ada orang bertanya, siapa ulama itu? Ulama itu siapa? Seperti itu. Kategori ulama, ya, kategori ulama ini kalau berdasarkan ayat ini adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Ya, jadi kata-kata yaksha itu ya beda. Khosyah dengan takwa itu sedikit beda. Ya. Khosyah dengan takwa itu sedikit beda. Mungkin kalau kelas kita ya dikatakan ya takwa, ya. Takut gitu. Tapi takutnya ulama itu dinamakan khosyah. Karena sudah didasari dengan makrifah kalau ulama. Gambarannya seperti itu, sering kita sampaikan. Ketika kita misalkan masuk hutan, di balik rimbunan itu ada benda kuning loreng-loreng misalkan. Sehingga sampean itu berasumsi mengira, waduh macan. Bodoh macan, maka sampean pasti buru. Itu adalah gambaran takwa. Jadi karo ajeling diujeun. Apa? Kita kan tidak marifah kepada Allah. Jadi takutnya kita, ibadahnya kita kepada Allah itu dasarnya berdasarkan takwa. Tapi takutnya ulama, bagaimana ketika ulama itu beribadah, melakukan suatu ibadah dikerjakan secara total, dalam hatinya itu sudah ada khosyah. Ibaratnya gambaran khosyah itu ibaratnya sampean masuk hutan, kemudian benda hewan, misalkan hewan ketika itu duduk misalkan arendum, mulutnya itu sudah angangah misalkan dan mengaum, wow misalkan sampean aduh macan kena alonca ambian, itu namanya khosyah gitu ya. Jadi ulama itu ya takutnya kepada Allah itu dasarnya karena ma'rifah sudah. Tapi kita itu takutnya kepada Allah itu kan karo olehna ngiding, menebak-nebak saja. Makanya khusyuknya kita dengan khusyuknya ulama berbeda itu ya. Khusyuknya ulama berbeda. Coba suatu contoh misalkan ya. Bagaimana ibadahnya seorang ulama itu? Bagaimana ibadahnya seorang ulama? Kekhusyuannya orang ulama ketika menunaikan sholatnya. Ketika menunaikan sholat, maka derita-derita penyakit yang ada di badannya itu tidak terasa sakit. Contoh katanya itu dulu Kiai Hasan Sepuh itulah, Kiai Hasan Sepuh, Ginggung, pengasuh pendiri Pondok Pesantren Zainul Hasan Ginggung itu ya. Beliau itu katanya di betisnya itu ada bisul, bedebutun itu ya. Kena berdebutun, tinggi seting kan biasanya sake katanya, sake. Sehingga pesan pada santrinya katanya itu, "Cong, kok dekik mula bojeng, butun je petes ya. Unta bojong tek sakin sare, Cong." Engki kiai. Maka ketika sudah Kiai Hasan itu takbir katanya ya, sudah melakukan ibadahnya, entah itu ibadah sholat wajib atau sunat atau ibadah yang lain, pokoknya beribadah lah. Ketika sudah memasuki ibadah ya, dilihat beliau itu sudah khusyuk, maka kepo dengan Kiai Hasan nih, sare di mana letak butuh Nabi Sulaiman itu ya. Kemudian pecet dengan sekuat-kuatnya sampai semuanya nanah-nanah bi'anun di dalamnya isi bisul itu keluar semua. Selesai dari ibadahnya, Kiai Hasan itu noleh ke santren, "Dek rame jong. Teh pecet," katanya. "Ampun lestari kiai pun lekero pun sobung pun." Sehingga dilihat itu sudah ada itu. Kenapa? Tidak terasa saking asiknya beribadah. Kenapa? Karena di situ ada khosyah. Lebih takok ke pengiran daripada takok ke sake, seperti itu. Seperti itu lagi. Seperti Ali Zainal Abidin ya. Imam As-Sajjad Ali Zainal Abidin. Ketika Imam Ali Zainal Abidin ini melakukan sujud sampai di situ ada. Kalau di Masjid Umawi itu ya ada sebuah
tempat sujudnya Imam Ali Zainal Abidin itu berdekatan dengan makamnya kepala Sayyidina Husain. Kepala Sayyidina Husain, ayahnya. Di situ ada apa? Mihrab, ya, mihrab, pengimaman. Pengimaman itu pernah apa? Pengimaman itu yang digunakan tempat bersujudnya Imam Ali Zainal Abidin. Dulu itu ketika beliau itu sujud katanya di situ tempat yang atau masjid tempat ibadah yang di tempat itu terbakar, api berkobar itu. Semua orang-orang di sekitarnya itu berteriak, Imam Zainal Abidin, Ali, Imam Ali, keluar, kebakaran, tempat ibadahmu kebakaran. Tapi Imam Ali Zainal Abidin tetap saja sujud, tak sak ngerasaki. Apa? Mihrabnya tidak terbakar, Imam Ali tidak terbakar, bahkan baju yang dipakai pun tidak terbakar. Ketika api sudah reda, ya, sudah apa? Apinya itu sudah hilang, sudah padam, ditanyakan, Imam Ali, tadi itu waktu kebakaran itu sampean tidak merasakan panas, apa tidak takut dengan api yang berkobar di sekitar engkau Imam Ali? Apa jawab Imam Ali? Tadi saya waktu sujud, di situ saya membayangkan betapa panasnya dan betapa mengerikannya api neraka, sehingga panas dan kengerian api dunia ini tidak terasa, karena pada waktu itu saya sedang takut-takutnya, sedang ngeri-ngerinya memikirkan panas dan kengerian api neraka. Lah ini kan mana khusyu'un ulama. Ya karena apa? Karena khusyah. Kalau kita sholat dikatakan khusyuk, ya katakan khusyuk. Tau sa ekeke rengi, ya. Tau sa ekeke rengi. Ekropun apa? Itu koi lalak gelian letak lajo lah senggeliseng seperti itulah. Ini berbeda ya. Ibadahnya kita dengan ulama, karena ulama itu didasari atas apa? Atas dasar khusyah. Wa qala ta'ala dawu sapa Allah taala ing dawu. Qul ngucap sira Muhammad kafa cukup. Billahi kelawan Allah apa ni syahidan dat kang nekseni. Baini ing dalam antaran ingsun wa bainakum lan ing dalam antaran sira kabeh. Katakan Muhammad kepada sahabat dan para umatmu, kata Allah, sudah cukup sebagai saksi itu Allah sebagai saksi baini wa bainakum, di antara aku dan kamu, wa man lan wong indahu kang ikut ing dalam sandingiman ilmul kitab utawi ngerti kitabullah Al-Qur'an. Jadi orang-orang yang alim, orang-orang yang alim ini pembeda ya, pembeda antara manusia, pembeda antara nabi dan juga selain nabi, pembeda antara manusia itu orang yang mulia dan orang yang biasa-biasa saja. Pembedanya itu hanya satu, yaitu ilmu. Ila gharidalika tamko maring liyane mangkon mono kabeh minal ayati bayane saking pira-pira ayat. Talabul ilmi faridatun. Talabul ilmi utawi nupri ilmu iku faridatun, iku fardu, iku wajib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi utawi nyupri ilmu iku faridatun, iku wajib. Ala kulli muslimin ing atas saben-saben muslim lanang, wa muslimatin lan muslim wadon. Kewajiban mencari ilmu itu wajib bagi orang muslim laki-laki maupun perempuan. Wa qalan dawu sapa alaihi salatu wasalam, wa qalan dawu alaihi iku tep ing atas Gusti Nabi akmalus sholati utawi luwih sempurnane sholawat wassalamilan salam. Apa kata Rasulullah? Utlub nupriu sira al ilma ing ilmu walau bainaka senajan bainaka iku ing dalam antar sira wa bainahu lan ing dalam antarane ilmu biasa dalam ilmu nahu bagi kaum santri ya, lafadz yang setelahnya in dan lau biasanya ada kana dan isimnya yang dibuang. Wa yahdhifunaha wa yukunal khabar. Terusnya lanjutnya gimana? Wa yahdhifunaha wa yukunal khabar wa ba'dain walau ya seperti itu ya. Jadi kana dan isimnya biasanya itu dibuang apabila jatuhnya in dan lau. Kata Rasulullah minan nar bahrun.
Barun ono apa segoro minan nar saking neraka. Kata Rasulullah, cari ilmu itu. Sekalipun antara engkau dan ilmu itu dipisah dengan lautan api. Ya tak menemu ya. Dime beda tasik dari apa itu. Seandainya, makanya lau itu apa? Sesuatu yang mustahil. Mustahil adanya. Atau mustahil terjadinya. Jadi cek saking umpama antara pondok di compok itu misalnya dipisah dengan lautan api. Terobos lautan api itunya. Itu dari apa? Dari pentingnya mencari ilmu. Wa qala Ali Abdul Salam, utlub nubreo sira al ilma ing ilmu walau bisin senajan iku ing dalam negeri Cina. Cari ilmu itu kata Rasul sekalipun jauhnya ada di negeri Cina sana. Kenapa di situ kok Cina yang dibuat apa? Tujuan oleh Rasulullah karena itu ya yang dikenal oleh orang-orang Arab pada masa waktu itu adalah negara Cina yang berada di negara timur jauh. Kata orang-orang dulu itu Cina itu disebut dengan negara timur jauh karena perniagaan pada zaman Arab kuno itu ya ada berapa tempat. Kalau di utara itu Syam, kalau di selatan itu Yaman, timur jauh itu adalah Cina dan India. Itu sudah termasuk negara-negara tua di dunia. Kalau kita lihat di tarikh-tarikh itu negara-negara tertua di dunia itu diantaranya kan itu kan Cina itu negara tua. Cina itu negara tertua di Durusut Tarikh itulah. Durus Tarikh di mana di situ ada pembahasan asal mula warna kulit di dunia itu ada berapa macam kan itu ada di kitab-kitab tarikh. Wa qala alaihi asyrafus salati wassalam. Wa qalan dauh alaihi ikut tep ingatasi Nabi asyrafus salati utawi mulya-mulyane shalawat wassalam lan keselamatan. Nabi alaihi asyrafus salatu wassalam bersabda, "Utlubul ilma, utlub nupriyo sira ilma ing ilmu minal mahdi awit saking ayunan atau awit saking gendongan ilallah di temoko maring loang landa." Jadi carilah ilmu itu kapan? Kewajiban kita mencari ilmu itu mulai kapan? Mulai sejak kita berada di ayunan gendongan ibu ilallah di sampai kita itu masuk ke liang kubur itu. Wa fil khulasatilan ikut dalam kesimpulannya kullu ibadatin utawi saben-saben ibadah kasolati koyok solat wa zakatilan zakat wassomilan poso iku furidot ikutin fardu akan opo kullu ibadah fi waktin ing dalam siji waktu duna waktin ora waktu kang weneh. Kesimpulannya apa? Setiap ibadah seperti sholat, zakat, puasa itu diwajibkannya hanya di waktu-waktu tertentu saja. Kalau sekarang sholat duhur ya tak wajib, ijak kita duhur tak wajib. Kemudian berpuasa di bulan Sya'ban itu ya tak wajib karena wajibnya puasa itu di bulan Ramadan. Jadi ibadah itu ya kewajibannya di waktu-waktu tertentu saja. Di waktu-waktu tertentu saja. Tapi wa ta'allumul ilm utawi belajar ilmu iku fardun, iku wajib fi jamil halati ing dalem sekabehane pira-pira tingkah. Akan tapi belajar ilmu itu ya belajar ilmu itu suatu kewajiban di segala keadaan. Semuanya wajib. Jadi baik itu waktu kecil, waktu remaja, dewasa, waktu tua, tidak kenal waktu. Jadi belajar itu tidak mengenal waktu. Kalau ibadah ini dibatasi dengan waktu. Wa auhalan paring wahyu Allah taala subhanahu taala li Daud alaihissalam maring Daud alaihissalam ing Daud ya Daud he Daud ittakhid gawiya sira na'laika ing sandal loro sira min hadidin saking wesi. Sampai Daud itu diperintah oleh Allah, "Hei Daud, buatlah sandalmu itu dari besi."
kita Nabi Daud disuruh membuat sandal dari besi. Wa asaka lan teken sira min hadidin saking wesi. Juga buatlah Daud tongkat yang digunakan untuk berjalan itu terbuat dari besi. Watlub lan nupriyo sira al ilma ing ilmu hatta yang qati sing go putus apa nak laka apa sandal loro sira. Gunakan sandal dari besimu itu digunakan untuk mencari ilmu sampai sandal je cotot itu. Sampai cotot sandal itu ya. Ya tak kira cotot itu. Artinya apa? Artinya mencari ilmu itu tanpa batas, tak ada batasah. Karena mun sandal dari besi sampai cotot berempat tahun itu ya. Wong saya sandal itu dari karet sandal karbil itu, karet mobil itu ya. 2 tahun itu mapan itu apa boleh dari besi. Wayang kasirulan pecah. Apa asaka apa tekan sira dan cari ilmu sampai tongkat besimu itu menjadi rontok. Sampai menjadi hancur. Wakila lan den dawaken apa dawuh inna ilma masatuni ngurui perkara ya ta'allaku kang berhubungan apa sima binafsika kelawan awak dhewe ira fi jamil ahwali ing dalam sekabehane pira-pira tingkah. Ketahuilah bahwasanya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan diri kamu, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan diri kamu, fi jamil halat, dalam segala hal, iku bimanzilati ta'ami, iku kelawan manggone panganan, wasyarabilan ombenan, labudda ora likuli ahadin, saking saben wong siji, min dalika saking mengkono ta'am wasyarab. Sampai kata Imam Ghazali itu dikatakan bahwasanya ilmu yang berkaitan dengan diri kita fi jamil halat, dalam segala hal, itu disamakan, ilmu yang berhubungan dengan kita itu disamakan dengan makanan dan minuman. Di mana la budda likulli ahadin min dalika, setiap seseorang itu, setiap manusia itu pasti butuh pada yang namanya makan dan juga minum. Jadi mun orang ki anya orang ki odi pasti butuh makan, pasti butuh minum. Begitu pula manusia. Kalau manusia itu masih bisa bernafas, manusia itu masih bergerak, pasti butuh yang namanya ilmu. Ketika orang itu berdagang, butuh ilmunya dagang. Ketika itu orang mau makan, butuh ilmunya makan. Bagaimana makan yang benar menurut ajaran dan tata cara Nabi makan. Kalau misalkan kita bersosialisasi dengan masyarakat, bergaul, bagaimana caranya kita bergaul, ilmunya bergaul. Maka di situ dalam kitab-kitab akhlak itu kan diterangkan akhlak kepada tetangga, akhlak kepada teman, akhlak kepada orang tua, kepada guru. Kemudian akhlak ketika terhadap kita berpakaian, kita mandi, keluar masuk WC, semuanya itu dibahas. Karena memang ilmu itu berkaitan fi jamil ahwal. Fa inna hayatal qalbi, moko satune uripi ati, iku bihi iku kelawan ilmu. Karena kehidupan hati seseorang itu tergantung daripada asupan ilmu. Kalau hati itu dimasuki ilmu, hati itu ada ilmu di dalamnya, hati akan hidup, tak mati. Hati itu tidak akan mati, akan hidup. Kama anna hayatal badani, koyok saatune uripe badan, iku bihima iku kelawan ta'am wasyarab. Begitu pula badan kita akan tetap hidup apabila ada asupan makanan dan juga ada asupan minuman. Mula orang letak masuk kakanan, tak masuk minuman, ya letak abid orang semati ya. Begitu pula manusia. Santreh misalkan podung ya, tedung mari tedung, cekeh mandi, ngakan tedung boleh seperti itu. Tak ada ilmu sekali misalkan. Ya hatinya itu mati itu ya, belek itu tambeng ya, pengko. Ya. Tidak ada letak
tado edina apalah masuk itu, karena apa? Hatinya itu karena sudah mati. Kama qala ta'ala, kama qala kaya oleh dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapene wong kana iku lamun ana sapa siman hayyan iku urib bil ilmi kelawan ilmu. Barang siapa yang hidup disertai dengan ilmu, hidupnya itu disertai dengan ilmu, lam yamut moko ora bakal mati sapa man abadan ing dalem sak lawase. Maka orang yang hidupnya itu diisi dengan ilmu, orang itu tidak akan mati selamanya. Apa artinya? Artinya orang itu akan dikenang sepanjang masa, seperti Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad, meskipun beliau itu sudah 17 tahun meninggal, namanya tetap dikenang, makamnya tetap didatangi oleh orang, ya. Hidupnya itu, waktu hidupnya dibutuhkan oleh masyarakat, oleh manusia, oleh umat. Bahkan beliau wafat pun juga banyak umat yang berdatangan untuk meminta berkahnya beliau. Itu gambaran orang yang hidupnya didasari disertai dengan ilmu, maka tidak akan mati selamanya. Artinya namanya itu tetap akan dikenang. Sumaklam kono liweru sira annakula ilmin ing satune saben-saben ilmu yutawassalu kang den gawe temeka apa bihi ilmu ila fardhi ainin maring fardhu ain fatahsiluhu moko utawi ngasilaken ilmu fardhu ainin iku fardhu ain. Kemudian tadi kan dijelaskan di judul bahwasanya mencari ilmu itu adalah wajib. Kategori ilmu yang wajib dicari itu ilmu apa? Kan seperti itu. Maka di sini oleh Imam Ghazali ketahuilah katanya bahwasanya ilmu-ilmu yang bisa menyampaikan kita kepada pekerjaan fardu, maka ilmu itu mendapatkan ilmu itu juga hukumnya wajib. Seperti ya, kita Sholat itu harus tahu syarat rukun dan batalnya sholat. Maka kita belajar ilmu fikih hukumnya wajib. Karena fikih itu yang mengatur tentang sah dan tidaknya suatu ibadah. Juga misalkan kita itu wajib mengenal sifat-sifat Allah. Baik 20 sifat yang wajib, 20 yang mustahil, 1 jaiz. Satu sifat yang jaiz misalkan. Itu kan termasuk ilmu yang wajib diketahui kita. Ya, kenapa? Karena mengetahui sifat-sifat Allah baik yang wajib, mustahil dan jaiz itu hukumnya wajib bagi kita. Maka mencari ilmu tentang mengetahui sifat-sifatnya Allah hukumnya wajib. Seperti itu. Ini pokok ilmu itu apabila berhubungan dengan perkara yang wajib, berarti mencari dan mendapatkan ilmu itu hukumnya wajib. Fa innal ilma moko satune ilmu al muta'alliqata kang berhubungan bi ma'rifatillahi kelawan makrifat Allah. Karena ilmu-ilmu yang berhubungan dengan mengetahui sifat-sifat daripada ketuhanan, sifat-sifat Allah. Wa bisolati lan kelawan salat, ilmu yang berhubungan dengan salat, wazakati lan zakat, wasomi lan poso, wal haji lan haji, wabima lan kelawan perkara, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan suatu ya ta'allaku kang berhubungan apa ma bil halali kelawan perkara halal, wal haram lan haram, wa ghairi dzalika lan liyane menggunung-gunung kabeh fardun iku wajib. Karena ilmu yang berhubungan dengan mengetahui sifat-sifat Allah, ilmu yang mengetahui tentang sholat, zakat, halal haram dan lain sebagainya, itu hukumnya wajib. Maka la budda ora kena ora wajib likulli muslimin katu saben-saben Islam lanang wa muslimatin lan Islam wadon apa talabuhu apa nuprih ilmu wa tahsiluhu lan ngasilaken ilmu wa iqamatuhu lan jumenengaken ilmu kasolati wa zakati wa ghairihima lan liyane salat wa zakat. Wa yas'alu
Wa yas'alun bakal takon Allah Ta'ala min kulli mas'alatin saking saben-saben masalah muta'alliqatin kang berhubungan biha kelawan ibadah. Dan kelak Allah juga akan menanyakan ya, masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadah. Contoh, kita itu kelak di akhirat akan ditanyakan oleh Allah bagaimana sholatnya, bagaimana zakatnya, lakoni apa nje. Misalkan kita orang kaya, haji na lakoni apa nje. Ketika kita itu ditanyakan ibadah sekaligus ditanya ki ilmuna, kakeknya lambak bejeng. Oh iya bejeng malaikat. Tahu nje ilmu bejeng, syarat san bejeng, betul bejeng, rukun bejeng misalkan. Tahu nje misalkan itu. Nah, ini ditanyakan bukan hanya sholatnya yang ditanyakan, akan tapi juga ilmunya yang ditanyakan. Satu paket. Benih ibadahnya saja, tapi rangkaian-rangkaian atau komponen-komponen yang menjadi sahnya suatu ibadah itu juga jadi bahan pertanyaan itu. Wa yu'aqabu lan bakal den siksa. Wa yu'aqabu lan bakal den siksa. Ya sapa si wong alaiha ing ngatasi ninggal ibadah wala yu'fa lan ora den ma'fu, ora den sepuro, tidak toleransi, tidak ditolerir ya. Anhu sangking wong bitobatin sebab tobat, wastighfarin lan istighfar, wala yu'dharu lan ora den trimo udzur atau ora den trimo alasan sapa si wong. Jadi tidak ada alasan, tidak ada toleransi bagi seseorang ketika meninggalkan belajar, tidak mau mencari ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ibadah. Pek sepor sebudian pengiran, tak cukup kelaban istighfar, tak cukup kelaban taubat. Ilmu dia kudu isareh. Wa yu'aqabu lan bakal den siksa. Sapa si wong alaihi ing atase ninggal ilmu. Orang itu juga akan disiksa ketika meninggalkan ilmu yang yata'allaqu tarkul ilmi yata'allaqu bil ibadah, meninggalkan ilmu yang berhubungan dengan ibadah. Orang yang tidak mau belajar ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ibadah kelak juga akan disiksa. Kama yu'aqabu kaya oleh den siksa sapa wong ala tarkis sholati ngatasi ninggal salat wa zakat lan zakat wa ghairihi malan liyani salat wa zakat. Jadi orang yang tidak mau belajar fikih itu juga akan disiksa oleh Allah, sebagaimana Allah akan menyiksa orang-orang yang meninggalkan salat dan juga zakat. Wa yufassaku lan den hukumi fasik tarikuha sapa wong kang ninggalaken mas'alatil muta'alliqu biha, orang-orang yang meninggalkan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ibadah itu dihukumi fasik. Kama yufassaku kaya oleh tin hukumi fasik tariku sholati sapa wong kang ninggalkan salat wa zakat lan zakat wa ghairihi malan liyani salat wa zakat, sebagaimana kefasikannya orang yang meninggalkan salat dan zakat. Jadi tak bidana orang yang tak salat bi orang saat tak belajar fikih itu keduanya sama-sama fasik gitu, dan juga akan sama-sama mendapatkan sanksi siksaan kelak di akhirat itu. Makanya wala yu'fa wala yu'dzar itu. Jadi tidak ada toleransi dan juga tidak ada alasan bagi seorang itu ketika meninggalkan belajar, tidak mau belajar fikih, tidak ada toleransi dan juga tidak ada alasan, tetap siksa bi pengiran sebutan itu. Sebagaimana meninggalkan ibadah sholat, zakat dan lain sebagainya. Min sairil furudi kayani sangking sekarini piro-piro fardu. Wa yaskutulan gugur. Sapa si tarik tarikuha wa yaskutulan gugur sapa tarikuha anis syahadati sangking dadi saksi, termasuk orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu.
Karena orang yang tidak mau menuntut ilmu yang berhubungan dengan ibadah itu sudah dihukumi fasik, maka orang itu tidak layak menjadi saksi. Tidak layak menjadi saksi. Baik saksi di persidangan, baik saksi di perkawinan, tidak layak. Kenapa? Karena dihukumi fasik. Jadi orang yang tak ngaji, pada akibi orang yang tak bejeng, seperti itu. Tak ngaji ilmu fikih maksudnya lah. Jadi orang yang tidak mau belajar ilmu fikih disamakan dengan orang yang tarikus sholah. Ya, karena apa? Karena fikih ini merupakan alat yang menyampaikan seseorang kepada ibadah-ibadah yang betul. Seperti itu. Kama yaskutu kaya oleh gugur sapa tarikus sholati, sapa wong kang ninggalaken salat, anha saking syahadah, sebagaimana gugurnya orang yang meninggalkan salat itu tidak diperbolehkan menjadi persaksian, baik itu saksi dalam persidangan maupun saksi ru'yatul hilal maupun juga saksi ketika ada prosesi pernikahan, seperti itu. Ini sungguh berat ya, sungguh berat saksi sanksinya orang-orang yang tidak mau belajar ilmu ya ta'alluqu bil ibadah. Wa ala hadza lan ingatasi iki keterangan mulimatin werui opo ahkamul fardil kifayah opo wa ala hadza lan ingatasi iki keterangan mulimatin werui ahkamul fardil kifayah opo pira-pira hukumi fardu kifayah wa sunnatil muakkadati lan sunnat muakkad wa ghairil muakkadati lan sunnat ghairil muakkad wal mandubi wal mustahabi wa ulima lan warui wa ulima lan warui aidon halimani apa hurmatu ta'allumi ma apa keharomani belajar, sehingga dengan ini keterangan ini dapat diketahui bahwasanya fardu hukum-hukum mencari ilmu itu ada yang fardu kifayah, ada yang sunat muakkad, ada yang ghair muakkad, mandub juga sunat. Tergantung dari apa? Ilmu itu tergantung daripada dengan hubungannya. Ilmu itu berhubungan dengan apa? Kalau ilmu itu berhubungan dengan ibadah sunnah, maka belajar ilmu itu hukumnya sunnah. Seperti apa? Ilmu tentang puasa Senin Kemis misalkan, maka belajar ilmu tentang puasa Senin Kemis hukumnya sunnah. Kemudian misalkan ilmu belajar tentang sejarah misalkan, itu kan tidak wajib, maka belajar sejarah hukumnya sunnah. Kemudian juga ilmu tentang mengurusi sholat jenazah atau mengurusi janais, baik cara menyolati, mengafani, mengubur, memandikan misalkan. Belajar ilmu itu, ilmu janais itu hukumnya fardu kifayah, karena mengurus janais hukumnya fardu kifayah, seperti itu. Begitu pula ilmu-ilmu yang berhubungan dengan perkara yang haram. Misalkan ilmu tentang misalkan ada diklat pembelajaran copet profesional misalkan, maka ajar itu haram. Kemudian belajar ilmu sulap misalkan, bagaimana sulap-sulap yang profesional itulah, orang bisa hilang itu patung Liberty itu karo labun itu bisa hilang, seperti itu juga haram. Kenapa? Karena sulap itu termasuk haram. Juga belajar ilmu pengasihan, penisir loh, ilmu penisir itu ya. Kenapa? Karena ilmu penisir itu termasuk itu sejenis sejenis sihir, karena itu mempengaruhi kesadaran alam sadarnya manusia ya. Alam sadarnya manusia, merubah alam sadarnya manusia, ilmu penisir lah. Makanya jala orang celeng ya, orang celeng dekil misalkan, karena penisir padang enga artis lah misalkan itu ya. Sampai ngisel tangis itu loh, yang ngisel tangis itu. Nah ini kan termasuk merubah merubah alam sadar manusia, itu termasuk sejenis sihir itu ya, jenis sihir. Makanya kecuali ya karomah misalkan itu ya,
karomah lain itu lain. Makanya ilmu apa boleh debus itulah, debus, ngakan pakoh, ngakan kaca, itu termasuk belajar ilmu itu hukumnya haram. Kenapa? Karena ilmu itu termasuk barang haram, itu kelakuannya termasuk barang haram itu. Wa ulima lan den weruh ya aidun halimani apa hurmatu ta'allumi ma apa keharamane belajar perkara yutawassalu kang den gawe temeka apa bihima ilal harami maring perkara kang haram. Begitu pula dapat disimpulkan haram mempelajari ilmu-ilmu yang digunakan untuk barang haram. Contohnya kata alum sihri, koyok belajar sihir, wanaron jati yang tegesi sihir, itu ada istilah lain ya. Istilah lain paden santet bi kemudung kan pader wa cuman beda istilah ya muncan orang anu kemudung jan anu santet ya pada je lah ya pada nah wan nujum milan nujum wan nujum ilmu nujum tukang tebak rule tukang tebak baca dak barak cong rejekin kaki bedai timur misalkan apa sih tiriatin misalkan itu nyaman kaki siapa? Oh nyaman kaki mun bitong petok calon bini nak lema mun polong dia tambah ya orang sekian kan oh tak nyaman jadi ya lah burung gitu. Bila sebaju bini bian itu baju laki mun ngak nih gitu ya. Ya terosaki lah daki pengiran saan pun sana gitu ya. Ilmu nujum tokang apa? Aduh kaki mak dia jong gitu. Pola tak nyaman bi tetangkeun ya. Misalkan ongki berjompo tetangkeun ibadekan ka ate siyadan ya misalkan. Oh sobung misalkan njok bodoh kok bu sobung ya mun tade ta meni jong jan syukur ngaji ro ya mun tade ta ya kan tokang tebeng ngaji itu ya tade ta meni jong tema sakti rarik jadi nujum itu haram belajar ilmu nujum wan nujum lan pira-pira ilmu nujum al muharramati kang den haramaken mangkane sampai dikatakan orang yang mendatangi tukang nujum tukang tebek rule tukang tebek itu pak polo are ibadah tak terima jadi pak polo are ibadah tak terima ya. Karena percaya jengak nikah percaya jengak nikah suila den takoni sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi ditanyakan ayul a'mali afdal ayul a'mali utawi endi-endine amal endi-endine kelakuan afdal iku luwih utama. Sahabat bertanya, ya Rasul, pekerjaan apa yang lebih utama ya Rasul? Qala alaihi salatu wasallam dawu sapa alaihi salatu wasallam. Maka Nabi menjawab al ilmu iku ilmu. Faqila moko den takoni sapa Rasul, ayul a'mal utawi endi-endine amal turidu iku ngarepaken panjenengan ya Rasulullah duh utusane Allah. Lah sehingga sahabat itu mendengar jawabannya Rasul itu merasa tak nyambung ya. Ya sahabat dia apa ya? Tak duga lah ya. Tak duga dekat jawabannya Rasul. Beni tak nyambung, beni anu nak jawabnya Rasul tak nyambung. Apa ini? Ya pikirna oh sahabat itu tak nyambung dengan apa yang dijawab oleh Rasul. Kok dikatakan tak nyambung jangan sahabat? Iya, karena sahabat mengatakan kelakuan apa ya Rasul yang lebih utama? Ya ilmu kata Rasul. Ilmu kan bukan pekerjaan kan. Mun kelakuan ya salat, adzikir, maca Quran, apa sah. Itu kan namanya kelakuan pekerjaan. Kalau ilmu itu kan sifat. Cek saya sifat apa ya Rasul yang lebih utama misalkan? Ya ilmu kan seperti itu. Lah ini sahabat ini bertanya lagi, ayul amal turidu ya Rasulullah loh. Pekerjaan apa yang Paduka maksudkan itu apa? Kok dijawab ilmu? Saya bertanya pekerjaan kok dijawab ilmu. Qala dawu sapa alaihi salatu wassalam. Al ilmu iku ilmu. Tetap saja ya kelakuan ilmu jiahnya Rasulullah. Bah, ilmu kan benih kelakuan Kanjeng Nabi jawaban sahabat fakila moko den takoni sapa Rasul. Tusalu den takoni panjenengan anil amal saking kelakuan, saking pekerjaan, wa tuji bulan jawab panjenengan adil ilmi sang ilmu ya Rasulullah, tu utusan Allah. Kata sahabat, ya Rasul,
Panjenengan niki saya tanya saya abdina kan kelakuan yang Kanjeng Nabi. Mae jawab ilmu kan benih kelakuan Kanjeng Nabi. Faqala maqada sapa Rasulullah alaihi salatu wasalam. Maka Nabi itu menjawab menjelaskan innal amala satuhuni amal al-qalila kang setitik. Maka kata Rasulullah, sahabat, pekerjaan itu sekalipun sedikit, kelihatannya itu ringan, kelihatannya itu mudah, tidak susah payah, ma'al ilmi ing dalam sertani ilmu, tapi mun egandengi bi ilmu, ya. Kelakuan remeh, kelakuan sekone, kelakuan gempang, tapi mun lebih ilmu nak yang fa'u iku manfaat opo amal qalil. Wa innal amal lan satune amal al katsira kang akeh ma'al jahli sertani bloon sertani fuduh iku la yanfa'u iku ora manfaat apa amal kasir. Begitu pula amal banyak tapi de ilmuna iya tak manfaat katanya. Ya itulah kelaukona nikin apa panggempang pegawai-pegawai kantoran itu lah kalau neguk pulpen itu gajinya ratusan ribu, seneguk landu wi betung ya itu kan hanya puluhan ribu di Mekah aja nih itu ya. Salah lakon berek lakon itu sehari benteng bejerening belung polo petong polo ibu seneguk pulpen itu ya kalau tanda tangan sudah dapat fee kadang sampai 300 juta sampai kadang paling sukuni 50 juta kalau tak ngotak di konjon pulpen itulah ya itu sudah seperti itu gambarannya kata Rasul. Makanya dikatakan kelakuan paling bagus itu yang lebih utama itu adalah kelakuan mun ketongko ilmu seperti itu. Wa lam lan warusiro annallahu ta'ala satuna Allah ta'ala iku ja'ala iku dadiaken sapa Allah ta'ala al ilma ing ilmu wasilatan ing perantara ila kulli fadilatin maring saben-saben keutamaan. Ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala sudah menjadikan ilmu itu sebagai wasilah, sebagai alat ya. Alat untuk menyampaikan ke semua keutamaan, keistimewaan. Apapun akan menjadi utama, akan menjadi istimewa, akan menjadi mulia apabila sudah ditopang dengan ilmu. Wa annal ilma lan satun ilmu iku layasdadu iku yakteni dadi tambah bihi kelan ilmu asyarifu sapa wong kang mulya syarofan tambah syarofan ing kemuliaane orang mulja mulai tompang ilmu tambah mulja orang mulja tompang ilmu tambah mulja orang biasa saja ya orang biasa saja biasalah biasa ya anak reng tani bukan anaknya orang kiai bukan darah biru ya darah biasa kayak kita ini sudah ya tapi berilmu ya maka jadi orang mulja boleh orang mulja Agus misalkan Lora pinter ya kada ilmu bayula mulja ki boleh ki ndi ilmu la yasdadu bi syarifu syarofan ya itu wa yarfa'ulan dadi luhur al-abidu sapa budak ila majalisil muluki maring pira-pira panggonane pira-pira raja. Bahkan budak akan naik derajatnya ya, akan naik derajatnya apabila dia sudah ditopang dengan ilmu. Makanya di dalam kitab Fawaidul Mukhtaro itulah ketika menyebutkan tentang keutamaannya keutamaannya para ahlul bait. Keutamaannya para ahlul bait. Jadi ada komunitas katanya di situ di Fawaidul Muhtaro itu ya. Godela ye rola ya. Dia berbicara tentang kalau saya itu toronnya ini, datuk saya itu karomahnya ini. Jadi sitong kalau saya toron ini datuk saya begini gitu ya. Begini. Jadi yang diceritakan itu adalah kemuliaan datuk-datuknya. Secara otomatis kan dia juga jadi orang mulja, jadi orang mulja. Contohnya seperti empian turun bujuk misalkan misalkan bujuk jira itu ya. Nah, misalkan
Fujuk rangka misalkan ya. Siapa nyaman buat fujuk rangka misalkan. Atau fujuk leng-leng yang itu ya, fujuk leng-leng. Ya. Ketika apa? Datuk-datuknya itu seorang fujuk, tentunya topotone itu juga menjadi orang-orang yang ditokohkan, sekalipun tidak ditopang ilmu. Begitu orang itu ditopang ilmu, ya, gandeng ilmu, ya tambah muljah itu, tambah muljah. Makanya ketika ada orang-orang seperti itu, katanya Sayyid berbicara seorang orang itu, ya, maka ada seorang tokoh itu berkata, tuh ontong kok ria beni torona Habib ria, ara mau ngojak ontong, bah iya, mun engkok ria kok jadi ontong beni tor Habib apa? Tadi umpama engkok tak mulja ya biasa aja beni tor Habib. Kau tak mulja tak biasa coba ini tonton Habib teka omong orang teka rasan orang teka salah kibi orang coba jelah abek orang talpos mengambian sedaya nikah tak mulja kan rogi. Maka sejak itu kata Sayyid itu menghilang beberapa tahun, dia mereka mengembara mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Ketika kumpul lagi itu sudah menjadi orang-orang hebat ya. Jadi mereka itu memang berdarah hebat, ditopang dengan dengan ilmu, sehingga iya yang tadinya itu biasa-biasa saja, sehingga makomnya persis dengan datuk-datuknya seperti itu. Makanya kita orang-orang semulja bagian raloraria, mun karo lori je rok norok karo selori jadi ya rok norok. Seralora nika ya jangan hanya membanggakan keloraannya ya. Bagian segus-segus itu ija karo membanggakan kegusannya. Serepintere jangan hanya membanggakan kepinteraannya itu, tapi banggakan nanti tambahkan kemuliaan yang disandang, gelar yang disandang impian itu ditambah dengan ilmu. Sekarang impian itu tambah mulja, karena di sini katanya wa annal ilma lajdadu bisyarifu syarafan, karena ilmu itu menambah seorang syarif akan menambah menjadi lebih syarif itunya. Orang semuljah lebih muljah seperti itu. Bahkan seorang budak itu akan kemuliaannya sama dengan seperti seorang raja. Al ilmu salah satun karis sabab ngarep ambu. Al ilmu salah satun utawi ilmu iku salah satun iku telu. Ilmu jeria beda telu macem. Beda telu macem. Qala dawuh. Maksudnya ilmu itu ya terdiri atau ilmu itu ilmu itu dirangkai dari 3 huruf. Ilmu itu dirangkai dari 3 huruf. Qala dawuhul hukama, sopal hukama sopo piro-piro ahli hikmah. Al ilmu salah satu ahrufin, utawi ilmu salah satu ahrufin iku telu piro-piro huruf. Dikatakan seorang ulama, ilmu dia dirangkai dari 3 huruf. Ainun rupanya ain, lamun, mimun. Pada huruf ain, pada huruf lam, pada huruf mim. Fastikokul aini moko utawi kecetak huruf ain. Huruf ain itu diproduksi dari apa? Minal illiyina, saking lafat illiyin. Ain itu keluaran made in lah ya. Made in dari illiyin. Jadi ain itu produk dari lafat illiyin. Artinya apa? Dari keluhuran. Jadi ain itu terlahir dari keluhuran. Ketekian walam lan lam min lutfin, saking kelembutan, saking lafat lutfi. Jadi lamnya itu terlahir dari lafat lutfi, artinya lam itu terlahir dari kelembutan. Wal mim lan mim minal mulki, saking mulki, saking kerajaan. Fal ainu moko utawi ain ya jurru iku nari apa si ain sahibahu ing wong kang anduweni ain ilal illiyin, maring keluhuran. Karena ainnya lafat ilmu itu tercetak dari lafat illiyin, maka orang yang berilmu akan menjadi orang yang luhur. Maka orang yang berilmu itu tertarik tempatnya, terangkat menjadi orang-orang yang berkedudukan tinggi.
orang yang luhur. Maka Nabi itu orang di ilmu bitan di ilmu beda ya. Kalau salaman dengan kita salam kosongan etak kotak icang koncang orang-orang ki. Mun salaman dengan orang yang berilmu, orang-orang kiai itu salaman tuh beda beda pel-tempel itu salamnya itu meregem itu ya, anun meregem. Teng lain, mun kita koncengan ning teng tangan sekacer, mun kiai ning teng dugel aja itu, dugel aja. Dugel aja mun kiai itu. Cuma lain, beda aja masa bi aja mata seperti itu. Karena baca ilmu itu. Tempatnya juga lain. Kita itu duduk di lantai biasa, mun kiai itu di atas karpet karena memang berilmu. Wallamulan utawi lam ikut taja'alu ikut hati akan apa lam hu ing sahibahu. Lamnya lafat ilmu itu dapat menjadikan orang yang berilmu latifan ing wong kang lembut fid dunya ing dalam dunya wal akhirat lan akhirat. Latif itu ada yang bisa kasih sayang. Jadi orang yang berilmu itu ya, lamnya lafat ilmu itu bisa membuat orang yang mempunyai ilmu itu mempunyai sifat lutuf, sifat latif, sifat lembut dan kasih sayang. Makanya dikatakan itu siapa orang yang paling peduli dengan umatnya Rasulullah itu? Orang yang paling peduli dengan umatnya Rasulullah itu adalah ulama. Dibanding dengan ayah dan ibu jauh. Kenapa? Karena kalau ayah dan ibu itu hanya menyelamatkan dari api dunia, tapi kalau ulama menyelamatkan dari api neraka dan mengangkat derajatnya ke langit itu. Ini ulama itu. Makanya ulama itu kan berilmu seperti itu. Jadi ulama itu kepeduliannya nyelamatake kita itunya malah kita itu tak dadi orang wek beruagen itunya, tak dadi orang sa beng selembengan dan jelegeen itunya itu ya. Maka di iya cerbi ulama itu mun acelen cong kake daya ilmu daya sehingga tak ngang pelangangan seperti itu. Itulah bentuk daripada kasih sayang ulama itu fid dunya wal akhirah. Nah, makanya jadilah orang yang berilmu agar supaya tak ngang pelangangan itunya itu ya. Yang akhirat juga seneka itu. Wal mim lan mim utawi mim iku taja'alu iku dadi akan apa mim. Sahibahu ing wong kang andone hu ing sahibahu malikan ing raja alal khalqi ing atasi makhluk. Begitu pula orang yang berilmu itu akan dijadikan ditarik pemilik ilmu, orang yang memiliki ilmu itu ya akan diposisikan sebagai seorang raja, seorang penguasa. Ya maka tak ada ceritana dadi penguasa raja gendeng reta ada, mun raja gendeng tang ikala kali rakyat kan seperti itu. Wa yu'ti lan bakal paring. Wa yu'ti lan bakal paring hi ing sahibahu Allah Ta'ala fil ilmi ing dalam ilmu. Sehingga kesimpulannya apa katanya? Orang yang berilmu akan diberi anugerah oleh Allah bi barakatil aini kelawan barakai ain. Al-izzata ing kemuliaan, sehingga dengan barokahnya ainnya lafat ilmu orang sandi ilmu dia beri berkat bi Allah. Barokah itu artinya ziyadatun fil khair. Wa bi barakatil lam lan kelawan barokai lam latofata ing kelembutan. Kan beda kan penampilna santri penampilna luaran beda ya. Cara duduknya beda, cara berjalannya beda, kemudian cara bicaranya beda. Lo semua kena santri itu ya. Tak rak-orakan itu ya, tak rak-orakan. Nah, timun bede santri rak-orakan itu menyalai alamnya itu ya, menyalai alamnya itu. Padan cukok keluar dari aing jadi gila bosan jadi santri, bosan apa yang jangan terkodir santri bosan hidup ngaji itu ya. Santri bosan hidup ini. Karena ya padan cukok lah. Cukok pan misalkan ngelanyar antara ke daratan ke tere itu kan lah cukok lah tak terodi ya kan itu cukok mamung itu ya, cukok mamung. Wa bi barakatil mim lan kelawan barokai mim al mahabbata ing mahabba. Maka dengan barokahnya mim ya, dengan barokahnya mim orang yang berilmu itu akan dicintai oleh orang itu.
Mbiyen tak sadar mungkin banyak sing ngalaman to kambian niku banyak mbiyen nih kanji. Dadi mun orang mbiyen preyen misalkan preyen atanya munduk di mejong karo piape songgone ruang. Piape songgona engko di anak disak jong sini ke kak ruang mbiyen. Dadi mun ditanya ki orang mbiyen nika anak bagi mbiyen nika ya harus berbangga itu. Tak tahu anak bapak maknya tanyaan Pak cenika. Karena ya ini ya santri itu termasuk apa ya? Termasuk sosok yang menarik ya, sosok yang menarik. Itu apa? Saya pernah mengutip apa itu makolahnya beda Al-Imam Tantawi itu yang mengatakan apa katanya itu? Kuluna ashkhasun adyun fil nadri man la apa kata oh gini, wa kuluna ashkhasun ra'iquna fi nadri may yufhimana gini gitu. Jadi kita itu termasuk sosok yang istimewa. Santri itu sosok yang istimewa finnadriman ya'rifuna itu bagi orang-orang yang tahu dengan apa dengan apa namanya dengan kemuliaan santri itu. Jadi mbiyen nikah menurut pandangan orang-orang apa orang-orang yang paham dengan apa ya kemuliaan santri mbiyen niki istimewa mbiyen niki. Jadi tek kening eporobi orang sandi kelakuan tak endi tak kening eporobi orang sa banyak dunyana sebanyak pangketa itu. Cokok mbiyen ngucak santri Habib Ali misalkan, bangga orang dia tentang mantu contina iki makila tandi lako tujengakan tak apa-apa lho pokon sing njere bisa ngimami salat misalkan seperti itu. Istimewa mbiyen itu ya. Ya, istimewa. Bagi orang yang mengerti tentang ya santri. Mun orang tak tahu ke santri anu apa aman tuh santri-santri tak tandi lakoh jadi kan seperti itu ya. Dok temu sarongan meloloh ini. Sarongan. Aram sarongan tok santri ya. Karena sarong itu termasuk apa Jan? Ya, elastis kan seperti itu ya. Elastis. Apa? Iya, gempang landurnya gitu ya. Seperti itu ya. Jadi sarung itu termasuk apa? Praktis, elastis, ekonomis kan seperti itu ya. Praktis, ya praktisnya apa itu? Iya gempang muka, gempang masang sarung itu ya. Elastisnya ya apa ya? Dalam sarung ya gempang apa ya? Bukan elastis itu artinya apa ya? Apa? Gempang berkembang itu apa nyanyinya? Ya, gempang nyulbu, jadi saking nyulbu itu ya. Gempang apa namanya? Ya elastis. Kata-kata elastis itu apa elastis itu? Bisa lanceng, bisa pendek itu. Makanya bebas lah. Esene sarung bisa bebas itu ya. Bergerak dengan bebas itu ya. Ya apa ekonomisnya ya seperti itu juga tak perlu mahal sarung jadi ya. Gitu ya. Wal mimnya itu adalah apa? Mahabbah. Jadi mimnya itu adalah mahabbah. Wal mula amatalan mula ama itu artinya apa ya? Apa ya? Mulia. Jadi ini adalah mimnya daripada lafaz ilmu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi anna tarafna wa anna asrafna la tashrafna tub alaina tawbatan sirri kulli awba